Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita untuk kembali berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah memperingati kenaikan Kristus ke sorga. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Besar, kami sungguh mengucap syukur. Pagi hari ini kami memperingati dan merayakan kenaikan Kristus ke sorga. Kami diingatkan bahwa apa yang Tuhan janjikan itu ya dan amin adanya. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini tidak perlu membuat kami takut dan gentar, karena di dalam Kristus ada pengharapan. Ada kehidupan yang kekal, ada pertolongan. Terpujilah Tuhan yang tetap menjaga, melindungi umat-Nya. Pagi ini kami rindu mendengar firman Tuhan. Kami rindu membacanya, kami rindu merenungkannya, dan kami rindu untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Pada peringatan kenaikan Kristus ke sorga bersama dengan tubuh Kristus di seluruh dunia, kami mengucap syukur dan kami bangga bahwa Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang menolong kami, dan Allah yang tetap memberkati. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, sehingga kami mengerti isi hati Tuhan dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpujilah Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini, saya rindu mengajak kita semua untuk kembali merenungkan pentingnya kenaikan Kristus ke surga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pentingnya kenaikan Kristus ke surga itu dinyatakan oleh Alkitab. Memang sampai hari ini seringkali peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga tidak mendapatkan penghormatan yang selayaknya dalam gereja. Tetapi saya bersyukur bahwa saya dan Bapak Ibu sampai hari ini setiap tahun kita pasti memperingati dan merayakan kenaikan Kristus ke surga. Sebagaimana kita memperingati Natal, sebagaimana kita memperingati Paskah, demikian juga dengan kenaikan Kristus ke surga. Puji Tuhan Bapak Ibu, karena kenaikan Kristus itu sangat penting. Mengapa penting? Dan seberapa penting? Lalu apa fungsi kenaikan Kristus ke sorga? Pagi hari ini kita akan membahas semua itu. Sekarang saya mengajak kita untuk merenungkan bahwa kenaikan Kristus ke sorga harusnya mendapat porsi yang sama di dalam gereja Tuhan. Seperti halnya kita memperingati Natal, juga memperingati Paskah, juga memperingati Pentakosta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenaikan Kristus ke sorga adalah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan dari kelahiran, kehidupan, penderitaan, kematian, kebangkitan,
dan kenaikan Kristus ke sorga sampai janji kedatangannya kedua kali untuk menjemput gereja Tuhan. Peristiwa kenaikan Kristus ke sorga itu penting karena Alkitab yang menjelaskan. Ada banyak referensi di dalam kitab Perjanjian Baru tentang peristiwa yang besar ini. Saya mengajak kita untuk melihat misalnya di dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-16 ayat 19 sampai 20 yang berbunyi, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Di samping Injil Markus, penulis Injil Lukas di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53 juga menjelaskan tentang kenaikan Kristus ke sorga. Begitu juga kitab Kisah Para Rasul dalam pasal 1 ayat 9 sampai 12 juga menceritakan tentang peristiwa kenaikan Kristus ke sorga. Kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 4 ayat 8, itu juga menjelaskan tentang kenaikan Kristus ke sorga. Ada juga di dalam Ibrani, penulis kitab Ibrani juga menjelaskan tentang kenaikan Kristus ke sorga. Begitu juga Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 22, Rasul Petrus pun juga menceritakan tentang kenaikan Kristus ke sorga. Jadi tidak ada alasan buat gereja, buat Bapak Ibu, buat saya untuk tidak merayakan dan memperingati peristiwa kenaikan Kristus ke sorga. Kenaikan Kristus ke sorga yang dengan jelas datanya dicatat, dijelaskan di dalam Alkitab adalah peristiwa yang nyata. Bukan sebuah ilustrasi. Berita kenaikan Kristus ke sorga bukan perumpamaan, tetapi sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Ini peristiwa yang nyata, Bapak Ibu. Dan ini peristiwa yang bersifat histori. Karena Alkitab mengatakannya, maka Bapak Ibu dan saya harus mempercayainya. Jika ada yang tidak percaya pada kenaikan Kristus ke sorga, berarti kita sedang tidak percaya kepada Alkitab atau firman Tuhan itu sendiri. Karena Alkitab mengatakan, karena Alkitab menjelaskan tentang peristiwa kenaikan Kristus ke sorga, maka kita harus mempercayainya. Kita harus menerima ini sebagai kebenaran. Kebenaran Allah yang diwahyukan untuk gereja, untuk Bapak Ibu, dan untuk saya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, juga Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah pagi hari ini, mari kita akan melanjutkan. Kalau memang demikian, apa fungsi kenaikan Kristus ke sorga itu? Kita bisa melihat di dalam Efesus pasal yang pertama, Bapak Ibu. Ini adalah fungsi yang menunjukkan pentingnya kenaikan Kristus ke sorga. Disebutkan di dalam Efesus pasalnya yang pertama. Kita akan membaca ayat 18 sampai 23.
Efesus pasalnya yang pertama ayat 18 sampai 23. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kenaikannya adalah bukti bahwa Kristus telah menaklukkan setiap musuhnya, dan bahwa Kristus memerintah jauh lebih tinggi di atas semuanya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Ini adalah berita yang membanggakan kita. Kita harus bersyukur bahwa kenaikannya membuktikan dia telah menaklukkan segala kuasa, setiap musuh, dan selanjutnya Kristus memerintah. Lalu yang kedua, fungsi dari kenaikan Kristus ke sorga. Di dalam Yohanes 16 ayat 5 sampai 15. Bapak Ibu bisa baca ayat-ayat ini. Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya, dan kita melihat bahwa Yohanes 16 ayat 5 sampai 15 menceritakan bahwa kenaikan Kristus ke sorga adalah bagian dalam pelayanannya untuk memenuhi janjinya dalam mengutus Roh Kudus. Saya tidak membacakan Yohanes 16 ayat 5 sampai 15. Tapi Bapak Ibu bisa membacanya di rumah. Dan saya meringkasnya bahwa ayat ini menunjukkan kenaikan Kristus, menunjukkan bahwa pelayanannya untuk memenuhi di mana Roh Kudus diberikan bagi gerejanya. Dan yang ketiga, kenaikannya adalah untuk mempersiapkan suatu tempat buat umatnya di sorga. Kristus naik ke sorga untuk menyediakan tempat buat Bapak Ibu, buat saya, buat kita semuanya. Dan suatu saat Kristus akan kembali dan menjemput umatnya supaya kita bisa bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Oh puji Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 14, hal itu kita bisa baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu juga bisa baca di rumah. Ini ayat yang sangat dikenal. Ini ayat yang sering kita baca. Bahwa Kristus pergi untuk menyediakan tempat buat Bapak Ibu dan buat saya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 seringkali dipakai menjadi ayat-ayat penghiburan di dalam ibadah-ibadah untuk menghibur keluarga-keluarga yang karena kehilangan anggota keluarga, yang karena sedang di dalam duka cita, di dalam kesedihan, ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Dan para murid pada waktu itu susah hatinya, sedih
kan akan berpisah dengan Kristus, Sang Guru yang agung. Tetapi Yesus berkata bahwa kepergiannya, kenaikannya ke sorga adalah untuk menyediakan tempat bagi mereka. Bagi Bapak Ibu, bagi saya, bagi setiap orang percaya di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Bapak Ibu bisa baca Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ke-6. Karena keterbatasan waktu yang ada, saya tidak bacakan semua ayat, tapi saya percaya Bapak Ibu bisa membacanya kembali. Saya melanjutkan. Yang keempat, fungsi kenaikan Kristus ke sorga. Kita melihat di dalam Ibrani pasal 7 Bapak Ibu, ayatnya yang ke-25. Ibrani pasal 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kenaikannya ke sorga adalah untuk menjadi imam besar yang agung, sehingga Kristus menjadi pengantara umatnya. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-1 disebutkan seperti ini. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Bapak Ibu, sebagai imam besar, maka Kristus akan berdoa untuk kita. Maka Kristus akan memberikan karunia-karunia yang diperlukan untuk kehidupan dan untuk pelayanan kita, sehingga kita mampu menghadapi berbagai macam ujian dan berbagai macam pencobaan di dalam hidup dan di dalam pelayanan kita. Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai 16. Mari kita akan melihat dengan cepat Ibrani pasalnya yang keempat. Saya akan membacakan ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dan sebagai imam besar, Kristus tidak hanya berdoa dan memberikan karunia yang kita perlukan, sehingga kita mampu menghadapi berbagai ujian dan pencobaan. Tetapi sebagai imam besar, maka Kristus akan menjadi pembela kita. Akan menjadi pembela Bapak, Ibu, dan saya. Menjadi pembela kita di hadapan Bapa. Dan mengampuni dan memulihkan bila kita mengakui dosa-dosa kita. Kita bisa membaca di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Nanti Bapak Ibu baca ayat-ayat ini. Kalau ada orang yang di dalam hidupnya mengaku tidak pernah berdosa, dia adalah penipu. Tetapi ketika kita berdosa, kita datang kepada Kristus, maka Kristus yang adalah imam besar akan menjadi pembela kita dan mengampuni serta memulihkan setiap kita. Terpujilah Tuhan. Peristiwa kenaikan Kristus ke sorga
sungguh-sungguh agung, sungguh-sungguh nyata dan ajaib bagi kita. Dan saya bersyukur, saya mengajak Bapak Ibu juga bersyukur pada ibadah kenaikan Kristus pagi hari ini yang kita peringati bersama-sama dan yang tentunya diperingati oleh seluruh gereja di muka bumi ini. Dengan kenaikannya, Kristus menjadi kepala gereja yang agung dan kepala gereja yang mulia. Kita bisa membaca di dalam Ibrani pasal 13 ayat 20 dan 21. Ibrani pasal 13 ayat 20 dan 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik, untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan di dalam Efesus pasal 4 ayat 7-16, nanti Bapak Ibu bisa membaca. Dengan kenaikannya ke sorga, maka Kristus menjadi kepala gereja, sehingga memperlengkapi, menguatkan, menolong, supaya kita hidup dalam pelayanan bagi Yesus dalam dunia ini. Sehingga kita mampu, Bapak Ibu. Mampu untuk apa? Mampu untuk melaksanakan kehendak-Nya, sampai kita menjadi serupa dengan Kristus yang kita layani, Sang Gembala Agung yang ajaib itu. Kita lihat fungsi yang kelima dari kenaikan Kristus ke sorga. Kenaikannya adalah untuk memberkati umat-Nya. Karena itu disebutkan di dalam ayat-ayat firman Tuhan bahwa ketika Kristus naik ke sorga, Kristus mengangkat tangannya. Jadi sekali lagi, dengan Kristus mengangkat tangannya, seolah-olah Kristus ingin menyampaikan kepada para murid di dalam perpisahan untuk sementara waktu itu. Dengan mengangkat tangan, Kristus hendak berkata bahwa tidak akan pernah Kristus tidak membuka tangannya dan memberkati umat-Nya. Dengan mengangkat tangan, Kristus berkata bahwa adalah bagian yang penting dan bagian yang tidak pernah dipisahkan dari kehidupan Kristus untuk tetap memberkati dan memberkati setiap umat-Nya. Orang-orang yang percaya, yang rindu, yang mencari Dia, dan yang mengandalkan Dia. Dengan mengangkat tangan, Kristus ingin menunjukkan dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, hingga hari ini, bahwa kita diingatkan Kristus Sang Gembala Agung. Kristus yang harus kembali, harus naik ke sorga, adalah Kristus yang selalu rindu untuk mengedangkan tangannya, mengangkat tangannya, dan memberkati kita. Yang kelima, yang keenam maksud saya, kenaikan Kristus ke sorga adalah jaminan kepada orang-orang percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah naik ini akan kembali dengan cara yang sama. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, saya mengajak kita melihat Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Puji Tuhan.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan bagi gereja untuk tidak merayakan dan memperingati kenaikan Kristus ke sorga. Biasanya gereja lebih cenderung untuk menantikan, merayakan, memperingati peristiwa Natal, peristiwa Paskah, dan peristiwa-peristiwa yang lain di dalam Alkitab. Tetapi pagi hari ini saya mengingatkan kita bahwa kenaikan Kristus ke sorga juga hal yang penting untuk kita renungkan, kita syukuri, dan kita boleh mengambil makna untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu sidang jemaat yang saya hormati. Terpujilah Tuhan yang terus-menerus menguatkan, menolong kita, dan menopang kehidupan kita. Soli Deo Gloria. Sebelum saya menutup di dalam doa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindu mengingatkan kita semuanya agar penyampaian firman Tuhan yang sejak bulan Maret sampai hari ini dikemas sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa. Memang ada hal-hal yang terkadang buat Bapak Ibu bisa menjenuhkan, membuat bosan. Juga mungkin Bapak Ibu menanti-nantikan waktu dan saat kapan bisa kembali beribadah di dalam gedung. Saya bisa menyadari dan memaklumi itu. Saya pun juga sama dengan Bapak Ibu. Saya terus berdoa Tuhan menguatkan kita sampai kita boleh kembali beribadah di dalam gedung. Tetapi pesan saya, jangan sampai penyampaian firman yang sedemikian rupa sudah diatur, dikemas, diupayakan, itu kita lalaikan. Saya menghimbau Bapak Ibu untuk bisa mengulang kembali di dalam mendengarkan, mengulang kembali membaca ayat-ayat firman Tuhan, memakai waktu-waktu yang ada, kesempatan-kesempatan yang ada untuk merenungkan, membaca ulang, mendengarkan bila perlu berkali-kali, sampai itu menyatu dengan hidup kita dan Kristus dipermuliakan. Bapak Ibu, saya berterima kasih kepada Tuhan, kepada Bapak Ibu, juga semua yang mendengarkan khotbah ini, dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudara berada. Terima kasih untuk para partner yang terus mendukung pelayanan yang ada. Tanpa saudara-saudara semuanya, pelayanan ini tidak akan pernah bisa berlanjut dan berlangsung. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan kenaikan-Mu ke sorga, kami belajar banyak hal. Kami boleh bersyukur untuk kekuatan, karunia-karunia, janji-janji yang Tuhan telah berikan bagi kami. Roh Kudus akan membimbing, Roh Kudus akan menguatkan, Roh Kudus akan menuntun kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kami, di dalam gerejanya, dan di dalam kehidupan umatnya di seluruh dunia. Kami memperoleh kekuatan, penghiburan, sukacita, dan pengharapan di dalam Kristus. Bersama di dalam doa ini, kami menyerahkan pemerintahan, Bapak Presiden, wakilnya, semua para menteri, juga semua aparat TNI, Polri, juga semua sistem pemerintahan yang ada, semua boleh diberkati supaya Indonesia menjadi
negeri yang memuliakan Tuhan. Memberkati gereja-gereja, memberkati umat-Mu, supaya kami semua di dalam satu kesatuan terus berdoa, terus memuji, terus melayani. Biarlah kerajaan-Mu datang di tengah-tengah bangsa dan negeri kami. Dan kami boleh mensyukuri bahwa tangan Tuhan yang kuat tetap melindungi dan menopang kami semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami menyerahkan setiap kerinduan. Kami menyerahkan setiap pergumulan. Hendaknya Kristus dipermuliakan di atas semuanya. Datanglah Tuhan. Jemputlah kami seperti yang Kau janjikan. Dan biarlah anak-anak-Mu, umat-Mu, sampai pada waktu dan masanya, ketika Engkau datang dan menjemput kami, kami didapati penuh dengan karunia-karunia dan tidak ada cacat celah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Turunlah atas-Mu, jemaat yang dikasihi Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.